warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil lihat tayangan di ini ya, di fokus. Oke, mau nanya, hari ini gimana kabarnya? Baik. Udah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, untuk hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Coba ada yang tahu nggak flora dan fauna itu apa? Enggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah belajar belum tentang hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, penyebarannya? Belum? Oke. Terus sekarang kita akan bahas itu. Oke ya. Oke. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita mengetahui penyebarannya di mana nih, tahu nggak flora sama fauna itu apa? Tahu? Nggak? Yakin? Ini ada di mana nih biasanya? Bisa? Kelihatan nggak? Flora adalah tumbuhan ya yang tinggal di suatu habitat tertentu. Terus fauna ini sama fauna hewan yang tinggal pada habitat tertentu. Kenapa habitat tertentu? Karena kita di Indonesia ini ada bakal di kita ini, kita di Indonesia ini kan belum tentu ya dari Sabang sampai Merauke kita punya hewan yang sama. Mungkin ada sama tapi berbeda jenis. Kayak di kita jenis ayam banyak kan ya? Banyak banget ya. Sapi banyak, kuda banyak kan? Serangga aja kupu-kupu banyak kan? Gitu. Kupu-kupu ulat gitu banyak kan? Sekarang kita mengenal penyebarannya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sekarang kita membahas ini aja. Ada dua poin penting yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama faktor penyebarannya seperti apa, terus wilayah penyebarannya di Indonesia kita wilayahnya mana aja. Oke. Untuk faktor penyebaran nih, diantaranya ada beberapa faktor nih. Yang pertama ada faktor klimatik. Apa istilah klimatik itu? Merupakan faktor yang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Beberapa unsur yang mempengaruhi faktor klimatik antara lain suhu, curah hujan, kelembapan, sinar matahari dan angin. Coba di kita kan sekarang lagi musim apa? Hujan ya? Hujan ya? Otomatis kan suhu dingin ya? Kira-kira yang paling sering kelihatan hewan berkeliaran atau tumbuhan saudara ya, ada laron kalau misalnya. Oke, itu kan musiman ya. Banyak apa? Serangga ya laron. Coba banyak nggak? Banyak. Musim panas. Terus tumbuhan selama musim hujan ada yang bertahan di musim hujan, ada yang enggak kan? Ya. Kayak bunga coba di sini, yang bertahan bunga, kembang siapa aja? Besar nggak bunga hujan? Besar ya? Berarti nggak kuat ya? Cuman pohon. Oh iya, jadi cuman ada beberapa tumbuhan lain masih kuat menghadapi hujan. Oke, nanti dari iklim. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita kan iklim beda-beda ya. Karena di kita hujan nih, tapi kok di daerah lain kekeringan, berarti nggak sama. Oke, lanjut. Ada edapik. Faktor edapik adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah pada suatu wilayah, termasuk kandungan mineral, tekstur dan tingkat keasaman tanah. Keadaan tersebut mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu wilayah. Nah, ini lebih mempengaruhi kepada penyebaran flora. Biasanya kembang tahu. Kita dapat tanaman nih datang dari luar Pulau Jawa, dari luar Bandung aja khususnya gitu. Biasanya kalau datang ke kita mau ditanam diapain dulu? Langsung ditanam atau ada proses dulu? Coba. Oke, berarti prosesnya buat mencocokkan si tanaman yang baru sama habitat yang baru kan, penyesuaian kayak gitu. Soalnya kalau langsung datang, wah langsung tanam aja nih, langsung kayak gitu. Buat nggak kira-kira? Ya, oke. Berarti ada pengaruhnya dari struktur tanah. Oke, lanjut. Oke, ini faktor berikutnya
ada faktor fisiografis. Untuk faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik, bentuk dan struktur dari suatu wilayah, termasuk ketinggian, kemiringan, dan bentuk lahan. Jadi kita lahan cenderung apa? Gunungan kita dulu apa? Miring ya? Gak semuanya datar kita kan. Coba kita lihat ke atas ya, ke daerah atas kan apa? Daerah pesawat di sana, kayak apa? Perkebunan sebelah sana. Lanjutkan ya. Gak semua pohon ada di tanam di situ kan? Ya. Coba ada nggak tanaman yang kuat kayak di lereng-lereng gunung, yang tebing-tebing kayak gitu, biasanya apa aja? Ada nggak? Oke, kuat. Ada. Oke, bambu ada yang sering banyak ya. Oke, coba kalau bapak nanam di situ ini kayak bunga hias, itu nggak? Nggak ya. Ada kenapa sih? Mati. Oke, kalau enggak bawa losor ya. Oke, berarti kondisi apa? Kondisi fisiografisnya mempengaruhi dari penyebaran flora dan fauna gitu. Sama halnya dengan fauna. Karena ada yang lihat nggak ada sapi, kita misalkan punya peternakan sapi, tapi di pinggir di lereng gunung gitu, di tebing-tebing ada nggak? Nggak ada ya. Cuman pernah lihat nggak kayak film-film suka ada kambing atau domba yang di tebing-tebing, ada ya? Yang satu jalan pernah lihat. Berarti beda juga kan? Lanjut nih. Ini yang paling sering kita lihat sehari-hari dari faktor biotik nih. Faktor yang berkaitan dengan interaksi antar spesies, baik antara flora dan fauna maupun dengan manusia, dengan kita, kayak gitu. Dalam hal ini makhluk hidup berperan sebagai media penyebar flora dan fauna. Media penyebar. Berarti salah satunya dengan kita. Coba di sini ada ini nggak, ada yang suka jual beli hewan ternak? Ada nggak? Ada. Nah, itu salah satunya. Kita kan punya nih, kita punya ternak atau kita di sini kan tukang kembang banyak ya, tukang kembang. Kita ngurus dulu kembang atau hewan. Suatu waktu ini udah waktunya panen, kita jual. Gitu. Ada kalau bunga kan ada yang dijual per potong bunga hias ya. Ada yang per pohon kalau ada yang menanam. Itu kan kita nggak tahu itu yang belinya orang sini atau dari luar kota. Gitu. Berarti kita ikut mempengaruhi dari penyebaran flora dan fauna. Dari flora dan fauna yang ada di kita dibeli sama orang dari luar kan, tidak keluar kan, jadi ada di luar. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut mengenai wilayah penyebaran. Tadi kan ada faktor-faktornya, sekarang wilayah penyebaran. Oke, dari wilayah penyebaran di se-Indonesia ini kita dibagi jadi 3. Nih, mana aja? Kita masih ingat nggak? Ada pembagian waktu di Indonesia jam. Ada waktu Indonesia bagian barat. Terus ada 3, apa lagi? Timur. Oke, satu lagi. Barat tuh barat. Timur, satu lagi. Ada barat, timur, selatan. Oke. Ini juga sama nih. Untuk penyebaran dari flora dan fauna menurut wilayahnya ada dibagi 3 nih. Yang pertama, Indonesia bagian barat Asiatis. Ada apa Pak Asiatis? Nanti kita jelaskan. Asiatis dari sini ya. Meliputi kolom ini. Dari sini, segini, Asiatis ini. Terus yang kedua, Indonesia bagian tengah, peralihan sebelah sini, peralihan. Terus Indonesia bagian timur atau Australis, ini sebelah sini. Oke. Kita masuk, kita jelasin. Oke, ini untuk penyebaran di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Apa katanya Asiatis itu? Adalah flora dan fauna di wilayah tersebar di pulau-pulau bagian barat Indonesia, meliputi Sumatera. Oke, Sumatera sini ya. Apalagi? Kalimantan nih. Sumatera, Kalimantan, terus Jawa dan Bali. Berarti segini ya. Ini segini. Ini Asiatis. Kenapa Pak disebut Asiatis? Coba. Di situ ada nggak? Secara umum memiliki karakteristik flora dan fauna yang mirip dengan benua Asia, yang ada di benua Asia. Berarti benua Asia di mana? Di atas ya. Gitu. Berarti di sini. Pak, kenapa kok? Kan kita ini nggak nempel sama pulau-pulau yang ada di benua Asia. Kok ada pemiripan? Nanti kan banyak kita jelasin. Jadi gini, sebenarnya waktu zaman dulu sebelum sekarang ini ada selat-selat, ada lautan itu. Ini daratan ke satunya sebelah sini, dan satu ke atas ke Asia.
Jadi sebuah benua atau objek masih masuk bagian ke Asia. Setelah beribu tahun ada perubahan pergeseran pengantaran. Jadi mulai terbentuk laut terpisah. Nah, hewan-hewan yang ada di sini yang asalnya dari Asia jadi tetap terangkat jadi hewan khas dari tiap-tiap pulau yang di sini. Oke, lanjut. Sekarang nih, ini ciri-cirinya nih. Apa aja sih ciri-ciri dari hewan asiatis atau flora-fauna di asiatis nih? Bentuk floranya nih memiliki bentuk daun yang lebat. Kalau kita di mana, di pulau mana sih? Ada di Jawa ya? Jawa Barat ya kita ya. Berarti kita masuk ke flora-faunanya asiatis. Oke. Nah, ciri-ciri utama untuk floranya untuk tumbuhannya memiliki bentuk dan daun yang lebat. Coba dilihat di kita. Ada pohon nggak? Ada. Daunnya lebat nggak? Daunnya lebat ya. Jadi sama ya. Ciri-cirinya sama. Oke, lanjut yang keduanya. Tumbuhan berukuran besar. Besar nggak? Besar ya. Ada yang di bawah ya. Pohon beringin tuh ada. Oke. Lanjut, ada tumbuhan heterogen atau terdiri dari berbagai macam jenis tumbuhan. Coba salah satu. Kita di sini aja. Di atas kan ada banyak pohon ya. Gitu. Satu wilayah cuma satu pohon atau banyak? Banyak ya. Bercampur ya kita ya. Gak cuma kayak cemara aja, gak kan? Bercampur ya kita. Oke, sama apa di sini? Pisang ada ya. Oke, jadi bercampur macam-macam. Oke. Terus daun selalu hijau sepanjang tahun. Nah, kita lihat dari Januari sekarang kita Desember. Pernah nggak lihat di kita daun pohon berubah warnanya? Pernah. Oke, ketika apa? Ketika ada udara panas, terbakar. Oke. Selain itu, tapi kan kita nggak pernah lihat pas tumbuh dari puncuknya keluar di muka atau jadi daun kan kita nggak pernah lihat warnanya berubah. Misalkan selama musim hujan dia warnanya apa, musim panas warnanya apa, tetap kan hijau kan ya. Nah, berarti nih selalu hijau sepanjang tahun karena di beberapa daerah ada tumbuhan yang menyesuaikan dengan iklimnya yang mengubah warna dari daun, ada yang mengubah karakteristik dari pohon tersebut. Oke, lanjut ke fauna hewannya. Terdapat hewan endemis atau hewan khas yang hanya ditemukan di daerah kita. Domba setiap dari Indonesia di tiap bagiannya ada nggak? Ada. Oke. Ada yang ciri khasnya di kita. Coba udah pada pegang buku ensiklopedianya nggak? Ada. Kalau sana udah ada. Coba cari yang di daerah ini nih. Kalimantan, Jawa, Bali, Sumatera. Ada nggak hewan khasnya apa? Monyet. Oke, monyet ada. Monyet kali. Monyet di Bali ada ya? Ya. Oke. Gorila. Harimau. Ayo. Ada kebun. Yang khas yang cuma ada di daerah sebelah sini. Ada nggak? Singa Pak. Ular. Ular. Macan. Oh. Kucing. Ada Kucing Pak. Kucing Pak. Kucing. Anjing gimana? Gajah. Gajah? Thailand. Itu ada itu tulisannya apa tuh? Apa namanya? Harimau Sumatera. Oke, harimau Sumatera. Berarti cuma ada di Sumatera. Ada. Gak mungkin kan harimau Sumatera ada di Papua. Gak kan jauh kan nih? Kecuali ada di Penangkaran atau di kebun binatang. Pak. Ada lagi nggak? Enggak ganting. Daerah mana? Sulawesi. Sulawesi. Kalimantan. Kalimantan ada. Oke. Masih banyak ya? Jawa. Jawa. Oke. Berarti ada di ya? Jawa. Oke, sip. Oke, lanjut yang kedua. Indonesia. Oke. Bandung. Oke, perhatian lagi nih. Yang selanjutnya keduanya, spesies mamalia berukuran besar. Ada yang tahu mamalia? Tahu. Gajah. Oke, berarti mamalia itu hewan apa? Sapi. Gajah. Berukuran besar. Itu mah contohnya. Gajah. Mamalia hewan apa? Hewan besar. Oke, hewan yang melahirkan. Ada lagi nggak? Selain melahirkan? Kucing. Oke, ini hewan mamalia nih. Ciri-ciri hewan mamalia melahirkan tadi udah melahirkan, Kucing. melahirkan, menyusui. Ingat kayak gitu. Terus berdarah panas juga. Terus tidak bertelur. Berarti berukuran besar. Di kita banyaknya apa mamalia? Sapi. Sapi, oke, gue. Ada nggak? Gajah, oke.
jenis dari Indonesia kan? Bukan dari Arab. Oke. Kucing, Pak. Kucing. Oke, yang besar, yang besar. Pak, kuda. Kuda oma. Singa enggak? Oh, Singa singa. apa ya? Orang Sumatera. Kan mesti, kan? Kerbau. Banyak ya kerbau. Oke, banyak. Pada. Oke, perhatian lagi, lanjut. Oke, tidak terdapat mamalia. Oke, lanjut. Tidak terdapat mamalia yang berkantong atau jumlah mamalia yang berkantong sedikit. Ada yang tahu nggak mamalia yang berkantong? Kanguru. Jadi itu juga kita punya. Singa. Singa ada yang punya? Oh, ada. Bukan. Beruang. Kucing, Pak. Oke, ini yang keempat nih. Memiliki berbagai macam kera dan jenis ikan di air tawar. Kita banyak di air tawar nih. Banyak danau soalnya. Kera juga banyak. Lanjut ya. Oke, yang ini untuk Indonesia bagian tengah sebelah sini. Apa aja sana? Untuk flora dan fauna wilayah peralihan merupakan transisi antara wilayah Asia dan Australia. Jadi hewannya perpaduan dari tipe Australis di bawah sini, sama Asiatis di atas sini, campuran. Pulau-pulaunya meliputi apa sih? Sulawesi ya? Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di dekatnya banyak. Dari sini. Oke, ciri-cirinya apa katanya? Nah, untuk ciri-ciri flora, untuk floranya memiliki bentuk daun yang cenderung kecil, jarang. Udah kecil, satu pohon jarang nggak banyak kayak gitu. Leci, di sana banyak kopi, juga, jarang ya. Nah, kopi ya. Lagi daerah sebelah sini itu terkenal dengan rempah-rempah semakin ketinggian. Oke, lanjut. Yang namanya tumbuhan tinggi benjolan. Tinggi bisa. Kalau di kita mah nggak terlalu tinggi. Ingin timbul. Oke, lanjut ya. Ketika musim kemarau, kelapa identik dengan daerah pantai. Untuk musim kemarau nih, biasanya daun akan berguguran dari pohon tuh, jadi menyesuaikan dengan musimnya. Sama panas juga berguguran. Bukan karena saking panasnya, jadi si pohon itu mengurangi ini dampak penguapan untuk air untuk ditukar jadi ini energi meledak. Ingatnya fotosintesis kan dari daunnya. Kalau semakin kurang daunnya, jadi berkurang. Karena di sana kan kalau sangat kemarau kan kurang air. Oke, lanjut. Dapat beradaptasi di wilayah kering. Untuk faunanya nih, terdapat hewan endemik atau khas yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Ada nggak? Babi rusa. Rusa ada. Oke, ada nggak? Macan tutul. Siamang, Pak. Siamang. Kemarin kenapa cepinya itu muncul? Oke. Spesies hewan biasanya merupakan perpaduan dari Asiatis dan Australia. Nanti ada tugasnya. Lanjut ya. Ya. Nih, untuk yang terakhir Indonesia bagian timur sebelah sini nih. Atau Australia. Flora dan fauna yang di Indonesia bagian timur tersebar ke pulau-pulau Maluku sini, Papua dan Papua. Jadi flora dan faunanya memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia sebelah sini, sama kayak tadi. Jadi yang sebelah sini itu kita nempel ke benua Asia dulunya satu daratan. Yang Papua di sini. Makanya kita punya ini, kita punya ciri khas, kita punya kambing sendiri. Nanti cari sama kalian ada nggak di buku? Ada di Papua. Ciri-cirinya apa? Oke, untuk ciri-ciri floranya nih, memiliki kemiripan dengan tumbuhan yang ada di Australia. Nanti cari. Memiliki tumbuhan epifit atau tumbuhan yang tumbuh mengembang pada tumbuhan lainnya. Biasanya kembang nih, tukang bunga. Tahu nggak? Ada bunga yang suka menempel di tumbuhan lainnya untuk tumbuh. Ada. Wah. Anggrek kan joroknya di mana aja. Terus ada lagi tanaman paku. Paku. Ya. Tanaman paku ada di mana aja. Begini.
kalau kalian pulang nanti di jalan di tembok-tembok suka ada rumut kan, rumput ya. Nah kadang suka ada keluar kayak paku tumbuhan, jadi memanjang kayak gitu keluar ini si daunnya sedikit kan, batangnya hitam semua, makin timur banyak. Oke, yang lanjut, bawahnya memiliki berbagai jenis tumbuhan dan rempah. Nah, kenapa zaman dulu Indonesia yang paling ditolerin jadi wilayah perairan nih, perdagangan rempah-rempah daerah timur dari Maluku sama. Untuk faunanya nih, memiliki kemiripan fauna dengan fauna yang ada di Australia. Tadi kata Bapak kan ada, kita punya ciri khas sendiri, ini kanguru. Terus banyak dijumpai hewan-hewan berkantong. Kanguru kan? Kantong kan? Oke. Ikan laut umumnya berbentuk panjang. Suka ada yang lihat kancingnya. Suka kan? Kenapa? Tanya ya. Suka lihat kancingnya enggak? Kancingnya kan gede, kalau dia panjang-panjang ya. Oke. Memiliki berbagai macam jenis burung. Nah, coba cek di situ ada burung ciri khas dari Indonesia bagian timur. Ada nggak? Apa? Ada apa? Merpati ada. Ada nggak? Iya. Ada nggak? Yang paling sering kita lihat kalau burung kakak tua katanya. Ada lagi nggak? Oke, burung cendrawasih ada. Oke. Terus nih untuk ukuran binatang mamalia relatif kecil. Oke, ada ya. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Habis ini kita mulai sesi diskusi ya. Sambil nonton nih, Bapak bagiin jadinya bukan-bukannya. Boleh perwakilan kelompok berdepan seorang. Diisi semuanya diisi. Kalau misalkan Pak ada segitu nggak apa? Udah pegang semua Wikipedia-nya? Sekarang boleh sambil lihat di video, sambil nanti kan udah jelasin sebagian, sambil diisi di sini floranya, tumbuhannya apa aja yang ada di Indonesia bagian barat, siatis sama hewannya apa aja, pasti namanya aja.
memahami tentang penyebaran dari flora dan fauna di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menambah lagi ilmu tentang flora dan fauna di Indonesia lebih detail lagi. Mudah-mudahan nanti juga kedepannya kita bisa keluar ya. Amin. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Boleh